Halo, Vian. Belum masuk ya? Vian, sudah masuk? Vian, sudah masuk belum ya? Mbak Vian sudah masuk lagi? Belum. Oke, kita tunggu sebentar. Aduh. Mbak Vian? Halo, Vian. Belum masuk ya, Mbak Vian ya? NN. Itu kelabel. Halo. Ya. Mbak Vian masuk sudah? Sudah. Oh, ya. Ya, silakan teman-teman yang lain. Mbak mana tadi? Ada yang mau nanya lagi Uh, nggak? uh, Iya, Bayu. Ada. Iya, Bayu. Mas Ya, Bayu. Bayu. Silakan Bayu. Catat Pak NIM-nya, Pak. NIM-nya 014, Pak. 014. Tadi Iqbal berapa ya? Ya, Bayu, Iqbal. Oke. Lanjut. Mungkin seperti apa hambatan atau kendala dari lembaga LPSK ini dalam melaksanakan perlindungan terhadap saksi dan korban itu sendiri. Itu aja, Mbak. Kendala yang langsung aja ya. Kendala yang kita alami itu lebih kepada belum tahunya
belum banyak masyarakat yang tahu tentang LPSK. Itu juga berimbas dengan lembaga-lembaga penegak hukum di beberapa daerah itu juga belum tahu tentang LPSK. Jadi kita itu kadang masih dikira NGO, LSM. Padahal kami lembaga pemerintah. Kalau misalnya kami ada instansi yang belum tahu seperti apa tupoksi LPSK itu, kita datang ke sana untuk memberikan perlindungan, mencari informasi lah terkait perkembangan kasus. Kadang mereka juga sifatnya masih tertutup gitu, karena mereka belum tahu siapa sih LPSK itu. Dikiranya kita mungkin LSM kali ya. Baru ketika kita menjelaskan kami dari instansi pemerintahan, kami di undang-undang diamanatkan untuk memberikan perlindungan kepada saksi korban berupa pendampingan seperti ini, baru mereka mau terbuka ke kita. Kayak gitu sih, itu kendalanya. Jadi ya kembali lagi pada banyaknya masyarakat yang belum tahu. Jadi dari segi instansi terkait aparat penegak hukum itu juga lebih tertutup dengan kita karena belum tahu seperti apa sih tugas sendiri. Yang belum tahu kan akhirnya mereka tidak mau untuk mengungkapkan kejadian yang mereka alami atau yang mereka ketahui karena mereka takut diancam. Padahal ada kami. Itu aja. Sementara itu yang bisa saya jawab, saya jelaskan. Ya, silakan. Terima Gimana? kasih, Mbak. Langsung dibuka Iya. mute. Saya juga masuk, Pak. Saya masuk, Pak. Langsung dibuka mute-nya ya. Nama sama NIM-nya. Mungkin saya, Pak. Dikit, Pak. Siapa? Dwiki. Iya, Dwiki. Wiki. Oh iya. Tadi kan menindaklanjuti dari pertanyaan teman dari Iqbal, katanya tentang perlindungan saksi dan korban kan. Iya, betul. Tadi Mbaknya udah menjelaskan tadi tentang perlindungan mungkin dari segi anak ya, Mbak. Iya, betul. Kalau mungkin ini dari segi kayak pembunuhan, Mbak. Misalkan kayak katanya tadi Mbaknya cuma penyaksiannya cuma sampai pengadilan itu selesai. Gimana terus ke tindak lanjutnya, misalkan nih si pelaku misalkan nih menaruh dendam sih pada si saksi, apakah ada perlindungan selanjutnya atau gimana? Jadi gini, ketika ada terlindung kita yang misalnya proses tuntutannya sudah selesai, akhirnya dia dihentikan karena kasusnya sudah selesai, status hukumnya sudah selesai, dan tidak ada kriteria-kriteria ancaman lain, akhirnya dia dihentikan. Tapi dia boleh mengajukan perlindungan lagi. Kalau memang ada efek domino lah istilahnya, si dendam ini menaruh dendam kepada saksi, korban, atau siapapun itu, sehingga dia itu terancam lagi, dia boleh mengajukan perlindungan lagi kepada LPSK. Jadi bukan berarti ketika kita hentikan selesai itu tidak, karena kalian bisa tetap mengajukan perlindungan karena alasan itu tadi, misal ada ancaman lagi atau ada si saksi korban kasus yang dia ungkap ini mandek lah, istilahnya mandek. Terus akhirnya kita hentikan. Setelah kita hentikan, ternyata efeknya si pelaku itu meneror atau mengancam, kemudian menimbulkan kasus lain, itu bisa maju lagi ke kita untuk mengajukan permohonan perlindungan. Seperti itu yang bisa kami jawab. Saya jawab. Mungkin silakan dari yang lain. Saya, Pak. Iya, silakan. Ya. Siapa? Nur Hasana ya? Iya, Pak. Iya. Saya di sini kan agak jauh dari kota, terus pedesaan gitulah, Mbak. Terus bagaimana cara kita untuk menghubungi LPSK ini atau lewat mana gitu supaya korban itu bisa terlindungi
secara tepat dan cepat, sehingga korban tidak mengalami trauma yang begitu dalam gitu, Pak, Mbak. Jadi kita itu bentuk pengajuan permohonan yang bisa dilakukan ke LPSK itu tidak hanya terbatas datang langsung ke kami, enggak. Kami punya hotline atau telepon call center lah istilahnya. Ada bisa menjangkau lewat sosmed juga bisa, ada email, ada call center 148. Nah, itu nanti permohonan bisa diajukan lewat situ. Nanti kami langsung proses. Nah, ketika ada permohonan masuk, itu tidak serta-merta permohonan itu diterima, tidak. Jadi kita punya prosesnya. Ketika permohonan masuk, mengisi formulir, itu biasanya kita rapatkan lagi untuk melakukan investigasi. Jadi kami akan meng-cross-check ke si pemohon ini, apakah benar pemohon ini mengalami sendiri, kemudian traumanya seperti apa. Ketika dia dia mohon perlindungan ke kami sebagai korban kekerasan seksual, misalnya ya, kami menginvestigasi ke sana, apa benar dia melaporkannya di kepolisian mana, kita cross-check ke kepolisian itu, apakah benar ada kasus ini yang dilaporkan, ini korbannya, ini saksinya, ini tersangkanya, ini, seperti itu. Kemudian kami juga bekerja sama dengan dokter atau psikolog untuk mengecek seberapa dalam sih trauma yang dia alami gitu. Asesmen awal lah istilahnya untuk menentukan dia bisa diterima atau tidak, atau untuk menentukan perlindungan jenis layanan perlindungan apa yang bisa dia terima selanjutnya. Jadi kita nggak hanya terbatas harus datang langsung jauh-jauh ke Jakarta, nggak. Kita punya call center di 148 dan email di lpsk_ri@lpsk.go.id. Jadi bisa dijangkau, dan kita juga punya aplikasi melalui website. Itu teman-teman kalau mau misal ada korban atau saksi yang ingin meminta perlindungan bisa melalui aplikasi itu tadi. Dan kalau daerah pedesaan seperti itu, sebenarnya LPSK sudah menjangkau ya daerah-daerah pedalaman, kasusnya itu juga banyak di sana. Biasanya yang paling banyak itu korban-korban perdagangan orang. Jadi orang-orang desa yang mereka ditipu lah istilahnya untuk jadi TKI ilegal yang seperti itu juga menjadi subjek perlindungan kami. Itu kebanyakan dari daerah-daerah desa-desa pedesaan seperti itu. Jadi tidak terbatas masyarakat kota saja. Itu aja. Iya, Mbak. Terima kasih, Mbak. Ya, makasih Mbak Nur Hasanah. Ada lagi yang lain? Dua lagi mungkin? Ya Pak. Orang ganteng, ya silakan. Halo Pak. Ya Pak Kamil. Jadi gini Pak. Mbak. Oh iya Mbak. Halo. Namanya siapa? Nama saya Rahman Syahrul Awal. Saya 037. Iya. LPSK itu kan Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban. Kasus beberapa bulan ke belakang itu ada kasus di negara kita ini, yaitu Jiwasraya, yang masih belum yang masih proses masih dalam proses. Nah, itu sebagai si saksi-saksi itu apakah dilindungi juga oleh LPSK ketika ingin mendapatkan perlindungan itu dengan cara mengajukan atau inisiatif dari LPSK itu tersendiri, gitu Mbak? Kasus-kasus yang sedang berjalan tadi yang mana contohnya? Gimana? Suaranya Mbak Fian?
Gimana? Jadi kan saksi-saksi yang mengungkap Jiwasraya itu kan apakah itu mendapatkan pelindungan juga dari LPSK? Nah, kemudian apakah untuk meminta perlindungan itu dengan cara mengajukan ya dari saksinya itu mengajukan ke LPSK atau LPSK yang sendiri yang inisiatif bahwa ada yang lapor nih, sudah otomatis akan dilindungi. Coba. Oke. Jadi ketika ada kasus itu, apakah LPSK harus menunggu laporan atau LPSK itu langsung bergerak sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya gitu kira-kira? Iya ya. Jadi begini, LPSK itu tidak hanya menunggu pemohon mengajukan perlindungan, tapi juga kita proaktif. Kita itu proaktifnya dalam bentuk misal di media sosial atau di berita online media itu ada kasus apa nih, pelecehan atau kasus korupsi apa. Nah, itu biasanya kita langsung proaktif nyamperin lah istilahnya ke si korban atau saksinya untuk menawarkan perlindungan. Tapi kembali lagi ke mereka, apakah mereka mau atau tidak. Tidak hanya menunggu, tapi kita juga proaktif untuk beberapa kasus yang kita ketahui dari media. Seperti itu. Tapi kalau memang kasus yang tidak terlalu booming di media seperti itu kita kesulitan kan bentuk proaktifnya seperti apa. Jadi untuk yang tidak kami ketahui di media, kami hanya bisa menunggu seperti itu. Makanya mungkin gencar-gencarnya dari kami adalah sosialisasi biar orang itu tahu dan apa yang mereka alami itu bisa langsung dimohonkan ke kami. Dan terkait dengan kasus-kasus yang sekarang gencar ada di media, peran LPSK apakah juga melindungi? Saya jawab sebagian iya, tapi itu yang mana saya tidak bisa menjelaskan itu yang mana karena memang saya tidak diperkenankan untuk memberitahu kasus apa saja, spesifik kasus apa yang kami lindungi itu dirahasiakan. Tapi yang jelas korupsi korupsi ada beberapa yang korupsi kepala daerah ada lah mungkin kepala daerah yang kalian tahu juga. Saya nyeletuk dong nambah melanjutkan dari Mas Sahrul itu. Adakah selama ini inovasi kelembagaan sebagai institusi publik supaya LPSK itu tidak hanya menunggu pemberitaan dari media ataukah tidak hanya menunggu pelaporan dari masyarakat? Misalkan sistem yang sudah terbangun di tubuh organisasi LPSK itu untuk mendeteksi kemungkinan kasus yang muncul atau yang akan muncul di masing-masing daerah atau di negara Indonesia ini secara birokrasi. Selama ini belum ada inovasi yang gimana ya, yang baru banget. Bagaimana cara mendeteksi agar kita tidak cuma proaktif lewat media aja. Nah, kalau yang saya pelajari di sini bersama teman-teman itu biasanya kita bekerja sama dengan LBH, LSM, kemudian P2T, P2A. Ada yang tahu nggak P2T, P2A? P2T, P2A itu seperti pusat perlindungan anak milik daerah, biasanya di bawah Pemda atau Pemprov, bekerjasama dengan mereka, kemudian LBH dan LSM untuk apapun pengaduan yang diajukan ke mereka dan itu menjadi tindak pidana prioritas LPSK, silahkan segera menghubungi LPSK. Jadi kita istilahnya bekerja sama lah dengan mereka, memberitahu mereka bahwasanya apa yang dilaporkan ke mereka LPS dan itu menjadi prioritas LPSK, silakan untuk
dikabari LPSK-nya. Seperti itu. Terus kalau kita juga kerjasama dengan KPK, misal KPK mengungkap kasus apa, kemudian saksinya ingin dialihkan ke LPSK, silahkan. Selama ini cara kami tahu ada permohonan, ada kasus, masih yang seperti itu, belum ada inovasi yang lebih bagus lah ya. Nanti mungkin itu bisa jadi masukan, saran, dan bakal seperti apa. Itu saja sih, Pak. Ya, barangkali dari teman-teman yang lain masih ada. Ini mau nangkap Mbak Fian ini susah banget. Sibuknya luar biasa. Enggak, susahnya. Enggak ah. Selagi kita bisa belajar secara pengalaman dan praktis. Kalau selama ini kita kan hanya bergelut dengan teori dan konsep aja. Iya. Masih ada? Betul. Saya, Pak. Kalau dari saya cukup, Ya. kalau dari teman-teman siapa? Saya, Pak. Ya, Saya, Pak. Betul, Pak. langsung Mas Isra ya? Ini siapa ini? Iya, Pak. Ya, Isra, Pak, Isra. Isra ya. Gini, Mbak. Misalnya ada masyarakat yang kurang mampu dalam menghadapi masalah hukum demi tujuannya untuk mencari keadilan. Nah, di Indonesia ini kan ada yang namanya Lembaga Bantuan Hukum atau disingkat LBH yang membantu masyarakat untuk mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Ya. Misalnya membantu masyarakat yang miskin yang kurang mampu untuk membayar advokat atau pengacara gitu. Nah, untuk itu bagaimanakah peran LPSK dalam masalah ini? Itu, Mbak. Apakah ada kolaborasi antara lembaga bantuan hukum tersebut atau gimana? Terima kasih. Iya. Kalau kolaborasi dengan LBH sendiri, kami lebih kepada kalau LBH kan biasanya mengadvokasi mereka ya untuk mendapatkan keadilan, betul. Mengadvokasi mereka, mendampingi mereka untuk beracara. Nah, biasanya kerjasamanya dengan LPSK itu lebih kepada mendapatkan pemenuhan hak lainnya. Misalnya, mereka kan korban-korban ini tidak hanya perlu mendapatkan pemulihan hak untuk mendapatkan keadilan dalam persidangan, tapi mereka juga perlu mendapatkan misalnya korban penganiayaan berarti ada luka fisik yang parah atau seperti apa, dia tidak mampu untuk berobat sebagai akibat dari kasus yang dia alami, dia bisa ke LPSK, kemudian di LPSK nanti dia ditentukan untuk bisa mendapatkan perlindungan medis. Nah, kita bantu di situ untuk berobat, untuk memulihkan kondisi fisiknya lagi. Kemudian pemenuhan hak lainnya itu seperti psikologis, psikososial, seperti yang sudah saya jelaskan, misalnya dia kehilangan pekerjaan atau tidak berani sekolah, kita memfasilitasi untuk mencarikan modal atau mencarikan sarana pendidikan, seperti itu. Kalau lebih ke advokat, kalau dalam persidangan dan beracara ya terbatas. LPSK perannya hanya mendampingi, mencarikan informasi saja karena kami tidak diberi hak untuk beracara di persidangan. Kami mungkin fokusnya lebih ke pemenuhan hak yang lainnya. Seperti itu. Berarti bukan untuk membantu masyarakat demi mencari keadilan, lebih ke membantu masyarakat dalam pemenuhan lainnya. Iya, lebih ke pemenuhan hak yang lainnya juga. Dalam mencari keadilan pun kita bisa membantu, misalnya berkoordinasi dengan jaksanya untuk memasukkan tuntutan ini, tapi dengan banyak bisa juga si korban ini dirugikan selama proses tindak pidana, dia jadi tidak bekerja karena harus mengurus proses hukumnya yang dia alami itu. Jadi akhirnya itu bisa kita bantu untuk memfasilitasi,
menghitung kerugian tadi untuk dimintakan ganti rugi, restitusi, kita masukkan ke tuntutan jaksa untuk disampaikan ke hakim, seperti itu. Oke. Ya, cukup Mas Isra? Ya cukup Pak. Ya, oke. Mungkin begitu saja dulu teman-teman. Mbak Fian, ini adik-adik ini adalah angkatan 2019, masih semester 2. Jadi sekarang sedang mencoba untuk mendalami kekuasaan yudikatif sebenarnya dalam minggu ini. Mungkin LPSK ini adalah bagian dari untuk membantu yudikatif dalam hal ini adalah kepolisian, kejaksaan dan teman-teman lainnya. Karena tadi sudah dijelaskan oleh Mbak Fian bahwa LPSK ini juga saling berkolaborasi dengan pihak-pihak penegak hukum yang lain seperti kepolisian dan kejaksaan, bukan hanya di tingkat pemerintahan pusat, tetapi juga kepada pemerintahan lokal atau pemerintahan daerah gitu. Selebihnya apabila adik-adik nanti mau bertanya lagi atau ada pertanyaan, silakan langsung menghubungi Mbak Fian. Facebooknya namanya Nurfianingsih dan Instagramnya juga Nurfianingsih, mungkin langsung bisa DM di sana. Atau ke WA-nya Pak. WA-nya Pak. Ya, kalau mau WA-nya silakan nanti langsung ke Mbak Fian ya, melalui DM atau apa gitu. Kecuali saya diizinkan untuk share nomor WA-nya, karena adik-adik ini rupanya butuh pemahaman yang lebih atau mahasiswa ilmu pemerintahan yang sekarang berada di daerahnya sendiri, artinya studi from home, sudah mendengar beberapa kasus terkait dengan pelanggaran HAM dan masyarakatnya butuh untuk didampingi di dalam pemenuhan hak kewarganegaraannya, mungkin bisa langsung menghubungi senior kalian, alumni dari IPUMM angkatan 2013 yang sekarang sudah sukses di pemerintahan pusat. Saya kira itu insya Allah bermanfaat dan insya Allah kami tunggu lagi kehadirannya bukan hanya di virtual, tetapi nanti di offline mungkin bisa sambang kampus, Mbak Fian. Insya Allah. Tentunya setelah corona ini selesai. COVID. Ya, karena dia sekarang sudah tidak memungkinkan untuk datang ke kampus. Terima kasih teman-teman, adik-adik angkatan 2019. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Mbak Fian. Ya. Sudah aktif. Terima kasih Pak Kamil untuk kesempatannya. Iya, sama-sama. Saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau Mbak Fian bisa memberikan pesan-pesan untuk adik-adik sebelum kita akhiri secara virtual. Pesan saya sederhana saja buat teman-teman. Jangan pernah berhenti buat belajar, ingin tahu, selalu tahu, dan jangan malas untuk cari tahu. Itu saja. Oke, terima kasih. Pokoknya kepo itu penting. Ya, kepo itu penting. Jangan pernah malas. Artinya lawanlah kemalasan atau buang jauh-jauh kemalasan seperti membuang mantan pada tempatnya, gitu ya. Asik. Terima kasih Mbak Fian, makasih teman-teman, adik-adik semua, makasih. Jangan lupa jam 12 dilanjut diskusi ya dengan Mas Rifki sama Mbak Septi. Oke, makasih. Izin Pak, ada kelas lanjut Pak. Iya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.